Halo my bestot, kembali lagi bersama Kakang Prabu di Wandi Channel Review. Di video kali ini seperti biasa Kakang akan membawakan sequel lanjutan dari si Winnie Kopet yang berjudul Winnie the Pooh Blood Honey 2 2024. Kira-kira kekopetan seperti apa lagi yang akan si Winnie lakukan? Sudahlah, jangan kebanyakan bekicot di awal, mari kita saksikan saja alur ceritanya. Tapi jika kalian suka dengan video ini, silahkan tekan satu tombol subrek-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini. Seperti biasa, di awal film kita diperlihatkan sebuah sketsa yang menceritakan pembantaian yang dilakukan oleh si Winnie di sequel yang pertama, di mana hal itu menimpa sekelompok pemuda di hutan Astorwood. Hingga dari kejadian itu, pria satu-satunya yang bernama Chris yang berhasil selamat. Lalu selepasnya di kota, si Chris pun menceritakan sosok psikopat berkepala hewan yang membuat teman-temannya modar. Namun sebagian masyarakat yang merasa SDM-nya tinggi itu hanya menganggap alibi saja dan menuduh si Chris sebagai pelakunya. Namun ada juga warga yang mempercayai perkataan si Chris dan langsung menjalani pemburuan selama berbulan-bulan. Sampai-sampai hampir 50% hutan dibakar yang dicurigai sebagai sarang mereka. Dan dari kejadian itu, psikopat Winnie dan psikopat Flipgate pun berniat mengungsi dulu ke rumah temannya yang bernama Owl, si burung hantu Kopet. Sehingga setelah warga tidak lagi mencarinya, psikopat Winnie dan psikopat Flipgate pun berniat kembali lagi ke hutan Astorwood. Sementara si Chris yang bekerja di rumah sakit masih dapat pengucilan akibat kejadian kelam itu. Kemudian scene pun beralih ke para bondon gabut yang sedang memanggil para arwah korban pembantaian di hutan Astorwood. Di dalam mobil karavan ada seorang kewes bernama Mia dan si senja yang bernama Alice sedang fokus memanggil arwah menggunakan papan Ouija. Si Jamie yang tidak mempercayai hal itu pun disuruh si Mia untuk fokus agar bisa berhasil. If you can. Sontak saja mereka pun kaget saat mendengar suara misterius di luar. Melihat pintu yang terbuka, Mia pun menyuruh si Jamie untuk menutupnya. Tapi tiba-tiba si Mia yang ketakutan pun berusaha kabur menggunakan mobil pasar malam yang sulit menyala. Dengan kulit yang habis terbakar, Jamie pun berusaha untuk kabur. Sementara psikopat Winnie akan melakukan sesuatu ke si bondon Mia. Sontak Jamie yang sudah menjadi cilok goreng pun sok parah saat melihat si Mia mencium ranjau. Dan kini psikopat awal pun akan melakukan fatality. Akhirnya para bondon gabut ini pun modar mengenaskan di tangan psikopat Winnie dan kawanannya. Singkat waktu, scene pun berganti ke si Chris yang sedang terapi untuk mengobati traumanya akibat diteror si Winnie Kopet. Dirasa terapinya sudah selesai, bukolog pun menyuruh si Chris untuk pulang dan beristirahat. Si Chris pun sangat senang saat dijemput oleh pacarnya yang bernama Lexi. Si Chris pun meminta maaf karena dia selalu merepotkan saja. Si Lexi yang sangat bucin sekali ke si Chris tidak memperdulikan itu.
I love you. Sesampainya di rumah, Chris pun kaget saat melihat mobil ayahnya dicoret-coret pembunuh. Rupanya sampai saat ini, si Chris pun masih jadi sanksi masyarakat akibat kemodaran teman-temannya. Melihat si Chris bersedih, si ayah pun mencoba untuk menenangkannya. Singkat waktu, malam pun poek, kita diperlihatkan dua polisi yang sedang berpatroli. Mereka pun kaget saat melihat mobil yang terbakar. Dirasa ada yang tidak beres, mereka pun berniat menelepon polisi setempat. Kemudian kita dialihkan ke seorang pria yang bernama Darrell yang mengajak kedua temannya berburu si Winnie Kopet. Di mana Darrell ingin menuntut balas akibat kematian anaknya yaitu si Senja. Lalu tiba-tiba sontak saja mereka pun panik saat melihat sosok ngolebat seperti kelong wewe. Sementara itu si Kopet awal yang sampai markas langsung memberitahukan ke si Winnie Kopet dan ke si Pliget bahwa sekarang manusia sudah berani memasuki hutan Asterwood. Mendengar hal itu, si Kopet Bagong pun langsung mengajak teman-temannya untuk menghabisi mereka. Kembali pada Darrell, saat melakukan perburuan mereka pun merasakan ada pergerakan. Lalu si Darrell pun meminta teman-temannya untuk berhati-hati. Sontak saja Darrell pun kaget, ternyata yang dikatakan Chris itu benar adanya. Tanpa basa-basi, si Darrell pun langsung mengheadshotnya. Fuck off. You ugly. Darrell! Shep. Oh, Shep. Oh, fuck. Saat sudah menghabisi si Bagong Pliget, mereka pun panik saat melihat keadaan si Separ. Lalu tiba-tiba malang sekali, si Darrell dan si Separ pun harus modar di tangan si Winnie Kopet. Sesaat kemudian, si Winnie pun terlihat biasa saja setelah melihat si Pliget menjadi Bagong Buntung. Sungguh beruntung, Aaron yang terserempet shotgun pun masih hidup, namun dia pun langsung pingsan saat tidak kuasa menahan perih. Kembali ke rumah sakit, Chris yang sedang bekerja pun langsung dipanggil oleh atasannya. Rupanya si Chris pun akan di-PHK karena banyak masyarakat yang protes karena telah mempekerjakannya. Demi nama baik rumah sakit, pihak rumah sakit pun terpaksa memecat si Chris. Hey, what happened to him? Di tengah kesedihan, Chris pun kaget saat melihat pasien yang datang dengan benget yang hancur. Kembali ke hutan Asterwood, di mana seorang bapak yang bernama Jacob sedang mengajarkan anaknya tentang alam. Daripada scroll TikTok mulu, tidak ada gunanya. Malang sekali, si bocil pun harus menjadi yatim setelah ayahnya digondol si Kopet Owl. Sungguh mengerikan sekali, si Kopet Winnie dan si Kopet Owl pun membuang potongan jasad si Jacob di wahangan. Di malam harinya, Chris pun terlihat menemui Bukolog, dan Bukolog pun kali ini akan menjalani terapinya dengan cara hipnotis. On me and wane and relax. I am fully immersed. Setelah melakukan hipnotis, kini kita akan lihat beberapa kenangan masa kecilnya si Chris. And happiness. Darker. Very wicked.
Lexi car day Billy was taken. Sontak si Chris pun shock parah saat mengingat adiknya yang diculik oleh orang misterius. Namun sangat disayangkan sekali, orang itu masih terlihat buram. Kemudian psikolog pun menyuruh si Chris untuk tenang dan fokus saja ke penyembuhannya. Sesaat kemudian si Chris pun menelepon si Lexi bahwa terapi yang dia jalani malah mengingat kenangan masa lalunya saat adiknya diculik. Mendengar kabar seperti itu, si Lexi pun meminta si Chris untuk fokus saja ke penyembuhannya. Namun si Chris ingin mengungkap siapa di balik penculikan adiknya itu. Oi, Freddy Krueger, what are you watching? Kemudian si Lexi pun membacoti adiknya itu yang keseringan menonton film psikopat. Namun si Freddy pun berkata bahwa si Jackson itu sebenarnya orang baik, dia hanya ingin membasmi kejahatan. Si Freddy pun memberitahukan ke si Lexi bahwa kalau si Lexi ngaduk sembarangan, dia pun akan menghabisinya. It is your bedtime, mister. Up to bed! Come on, get up to bed! Go! Kemudian kita dialihkan ke sekelompok polisi yang mendapatkan laporan karena sering terjadinya orang hilang misterius. Namun tanpa mereka sadari, mereka telah memasuki sarang psikopat. Fuck it, let's bounce. Sontak saja mereka pun kaget saat melihat banyak sekali korban yang disimpan di tempat ini. Lalu tiba-tiba kembali pada si Chris yang sedang mencari berita-berita aneh yang sudah terjadi di kotanya. Hingga di tengah pencarian, dia pun menemukan sebuah artikel pembakaran di rumah dokter genetik yang bernama Arthur Gallup. Dan menurut rumor, Arthur dikenal sebagai ilmuwan gelo yang suka meneliti genetik ilegal. Namun sayangnya, Arthur dinyatakan hilang secara misterius. Di tengah malam, Chris pun kesusahan untuk tidur karena dihantui oleh kenangan masa kecilnya. Sampai pagi tiba, si Chris pun masih melek. Di keesokan harinya, Chris yang ingin mencari informasi terlihat menjenguk si Aaron yang dirawat secara intensif. Dengan papan tulisnya, si Aaron pun berkata bahwa yang dikatakan si Chris itu benar adanya. Yang pada awalnya dia hanya ikut-ikutan si Darrell, namun kini hidupnya pun hancur saat melihat bengetnya sudah tak ganteng lagi. Sontak saja si Chris pun shock parah saat melihat benget si Aaron kini seperti cangcut rombeng. Di tengah rasa shock, Chris pun heran saat ada bapak-bapak yang terus memperhatikannya. Tidak lama kemudian Chris pun baru teringat bahwa bapak-bapak itu yang telah menculik adiknya. Namun saat Chris mengejarnya, bapak-bapak itu sudah menghilang. Kemudian scene pun berganti ke seorang pria tampan yang bernama Pin. Pin yang baru selesai mandi berniat untuk pergi ke kamar. Namun dia pun merasa herman saat melihat ayam peliharaannya modar berantakan. Sungguh malang sekali, si tampan Pin pun harus modar di tangan si Kopet Owl. Kembali pada si Chris, ia yang sudah menemukan si bapak-bapak itu pun berniat untuk mengikutinya. Sesampainya di rumah si botak, si Chris yang penasaran pun berniat untuk masuk. Know what you did? Don't fucking move. Sambil mengancam, Chris pun meminta penjelasan dari si botak
atas penculikan adiknya yang ia lakukan. Si botak pun berkata akhirnya si Chris pun menyadari kode untuk datang ke tempat ini. Kemudian si botak pun menjelaskan ia yang dulu terlilit pinjol terpaksa menjalani tugas dari seorang dokter gelo yang bernama Arthur Galup, di mana dokter gelo itu sering melakukan eksperimen kepada para bocil dengan menggabungkan DNA manusia dan para hewan. Dan tanpa diduga, eksperimennya berhasil sehingga para bocil ini bermutasi menjadi makhluk yang sangat mengerikan. Dan dirasa para bocil ini sangat berbahaya, Arthur pun berniat menghabisinya di sebuah hutan. Namun si botak yang sudah muak dengan kelakuan si dokter gelo itu berniat untuk menghabisinya lalu menguburkannya di dekat para bocil. Namun di keesokan harinya saat dia mengecek, tiba-tiba jasad para bocil itu sudah menghilang. Si botak pun menduga para bocil-bocil itu sudah bangkit dan meneror para warga. Setelah menceritakan semuanya, si botak pun meminta maaf karena telah menculik adiknya si Chris. Kemudian scene pun berganti ke si Lexi. Ia yang ketakutan mencoba membangunkan si Freddy lalu memberitahukannya bahwa ada orang yang berusaha masuk ke rumah ini. Mendengar suara yang mendekat, mereka pun berniat bersembunyi di sebuah tenda bocil. Dengan mobil remote-nya yang sangat mahal, si Freddy pun mencoba untuk mengeceknya. Tanpa diduga, rupanya psikopat Winnie yang sedang melakukan pemburuan di perumahan warga. Untung saja ada sekelompok polisi yang sedang berpatroli setelah menemukan jasad-jasad bergelimbangan di perumahan itu. Setelah menenangkan si Lexi, dia pun meminta anak buahnya untuk mengecek. Bagaikan boneka Barbie, si Winnie pun mencopot tangannya lalu melegokannya ke si AKP Senja hingga modar. Sementara itu, Chris yang mendapatkan beberapa berkas dari Dr. Arthur mencoba mendengarkan rekaman dari setiap penelitian yang Dr. Gelo itu lakukan, di mana para subjek mampu berevolusi menjadi sangat kuat dengan pertumbuhan yang sangat pesat, hingga mereka menjadi setengah hewan sesuai DNA hewan yang si Dr. Gelo ini suntikan. Dan lebih mengerikannya lagi, mereka mampu beregenerasi yang tak bisa dihentikan sefatal apapun luka di tubuhnya. Di saat itu pula, si Winnie Kopet sudah mulai mendekati rumah si Chris. Di dalam rumah, ibunya Chris yang sedang mencuci piring pun merasakan kedatangan seseorang. Tanpa dia sadari, psikopat Winnie sedang mengintainya. Dan saat dia sedang mengecek cuciannya, tiba-tiba malang sekali, ibunya si Chris pun harus modar di tangan psikopat Winnie. Di saat itu pula adiknya Chris yang bernama Bunny pun mulai ketakutan dan mencari kedua orang tuanya. Apakah si Bunny akan baik-baik saja? Namun sesaat kemudian, si Winnie pun terdiam setelah melihat foto adiknya si Chris di dalam kamar. Sementara di luar, Chris yang baru tiba pun langsung mencari keberadaan keluarganya. Betapa syoknya si Chris saat melihat kedua orang tuanya sudah modar mengenaskan. Teringat dengan keadaan si Bunny, dia pun langsung mencarinya. Namun saat di dalam kamar, si Bunny sudah menghilang.
Kemudian scene pun berganti ke pesta maksiat yang dilakukan oleh sekumpulan muda-mudi. Namun tanpa mereka sadari, psikopat Winnie sudah hadir di tempat itu. Sesaat kemudian ada seorang bondon yang menghina pakaian si Winnie. Lalu tiba-tiba satu tarikan satu bondon melayang. Si bondon itu pun modar di hook si Winnie Kopet. Dan kini si Winnie pun akan mengobrak-ngabrik tempat maksiat itu. Sementara itu, sekelompok orang yang tersisa pun berusaha ngabet seedan-edannya. Hello everyone. Tak mau kalah dengan si Winnie, si Meong Kopet pun akan melakukan aksi kopetnya. Di tengah ngerinya pembantaian, Chris yang baru tiba pun langsung mencari keberadaan si Winnie. Sementara si Lexi sedang menyusul si Chris kembali ke si Kopet yang akan membasmi kemaksiatan. Kembali ke si Kopet Meong yang sedang mempermainkan korbannya, mereka pun meminta ampun namun sudah terlambat. Di ruangan lain, Chris yang membawa pistol pun mengajak si Winnie untuk adu mekanik, sekaligus menuntut balas atas kematian kedua orang tuanya. Betapa kagetnya si Chris saat melihat Bondon yang terjatuh. Lalu si Bondon pun berkata bahwa dia menyesal tidak mempercayai perkataan si Chris tentang adanya manusia setengah hewan. Di sisi lain, kita diperlihatkan si Kopet Winnie sedang menonjok Bondon hingga penyet. Di tengah pembantaian, Winnie yang mendengar suara Chris pun bergegas langsung mengambil senso. Di saat itu pula si Chris pun menantang si Winnie untuk adu mekanik. Tidak lama kemudian si Winnie pun datang sambil membawa senso mebel. Setelah sampai hutan, si Winnie pun langsung terdiam setelah melihat kuburan bekas dia bangkit. Really? Rupanya si Winnie ini adalah adiknya si Chris yang diculik lalu dijadikan eksperimen oleh Dr. Gelo Arthur. Si Chris pun meminta maaf karena dulu ia telah gagal menjaganya. Si Chris pun memohon ke si Winnie untuk mengembalikan si Bunny. Tapi tiba-tiba
Akhirnya si Chris pun berhasil menghabisi psikopat Winnie yang tidak lain adalah saudaranya sendiri. Si Chris pun merasa terpukul karena gagal telah menjaga si Bunny. Lalu si Lexi pun mencoba menenangkannya bahwa si Bunny telah ditemukan kepolisian di gentong sampah. Akhirnya si Chris pun bisa bertemu lagi dengan si Bunny. Foolish. Oh, is it our friendship? Rupanya si Chris lupa bahwa si Winnie dan kawanannya bisa beregenerasi. Apakah keupatan si Winnie dan kawanannya akan berlanjut? Peduli bagong, karena film pun sudah berakhir. Oke lah, mungkin itu saja harusnya film dari Winnie the Pooh Blood Honey 2. Terima kasih yang sudah menonton. See you next and bye-bye.